Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak kelas 4 SD Bunaya hari ini? Hari ini Pak Syafiq akan menyampaikan pembelajaran tentang bab sholat. Hari ini yang kita pelajari tentang bab sholat yaitu yang pertama tentang pengertian sholat, kedua tentang keutamaan sholat, yang ketiga tentang syarat wajib sholat, dan yang keempat tentang syarat sah sholat. Yang pertama tentang pengertian sholat. Sholat menurut bahasa artinya adalah doa, sedangkan menurut istilah adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Yang kedua tentang keutamaan sholat. Sholat merupakan ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan termasuk rukun Islam yang kedua. Jadi kalau kita melaksanakan sholat berarti kita sudah melaksanakan rukun Islam yang kedua. Sholat merupakan sarana atau dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya apa? Jika kita sholat, kalau kita sholatnya itu khusyuk, insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Apa itu perbuatan keji dan mungkar? Itu perbuatan yang dilaknat oleh Allah, perbuatan yang buruk. Yang kedua yaitu tentang yang ketiga tentang syarat wajib sholat. Yang pertama syarat wajib sholat yaitu beragama Islam. Jadi dalam hal ini artinya jika tidak Islam maka tidak wajib untuk sholat. Jadi yang sholat itu hanya orang yang beragama Islam. Yang kedua berakal sehat. Jadi untuk yang wajib sholat itu hanya orang yang memiliki akal sehat. Jadi orang gila itu tidak wajib untuk sholat. Yang ketiga, syarat wajib yang ketiga yaitu balik atau dewasa. Apa tadi? Balik atau dewasa. Dalam hal ini Pak Syafiq sudah sering menjelaskan dewasanya anak perempuan dan anak laki-laki, tandanya sudah Pak Syafiq jelaskan dulu ya. Untuk anak perempuan itu sudah mengalami yang namanya menstruasi ya, atau haid. Untuk anak laki-laki sudah mengalami mimpi basah. Kemarin Pak Syafiq sudah menjelaskan tentang itu semua ya. Untuk umur kira-kira kalau anak perempuan sekitar umur 9 itu biasanya sudah mengalami menstruasi atau haid. Untuk anak laki-laki biasanya sekitar umur 12-an itu sudah mengalami mimpi basah. Itu namanya bisa dikatakan balik atau dewasa. Adapun bagi anak yang masih belum balik atau dewasa, misal umur 7 tahun, umur 5 tahun, maka harus dilatih terlebih dahulu untuk melaksanakan sholat ya. Terus syarat wajib yang ketiga yaitu suci dari haid dan nifas. Jadi untuk anak perempuan ini ketika haid dan nifas itu setelah melahirkan itu namanya nifas. Bagi perempuan itu tidak wajib melaksanakan sholat. Terus syarat wajib yang kelima yaitu telah sampai dakwah perintah Rasul kepadanya. Jadi sudah sampai dakwahnya Rasul kepadanya, atau dalam hal ini orang itu sudah
mendengar tentang perintah sholat. Misal kalau ada orang yang di dalam hutan tidak tahu apa-apa, nah itu tidak wajib untuk sholat karena tidak pernah mendengar dakwah tentang sholat. Terus yang ke berapa tadi? Tuh 2, 3, 4, 5. Yaitu terjaga atau tidak tidur. Yang keenam yang terakhir yaitu melihat atau mendengar. Nah, ini penjelasannya Pak Safik, yaitu melihat atau mendengar menjadi syarat wajib melaksanakan sholat. Orang yang buta dan tuli sejak lahir tidak dituntut oleh hukum. Jadi orang buta dan tuli itu yang sejak lahir ya, dan tidak pernah mendapatkan dakwah tentang sholat ini tidak wajib untuk sholat. Namun pada era modern ini itu dapat teratasi dengan alat bantu pendengaran. Jadi dalam hal ini bisa orang buta dan tuli sejak lahir itu bisa menerima pelajaran dan pengetahuan tentang sholat. Nah, itu syarat wajib sholat. Sekarang kita membahas tentang syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat yang pertama yaitu masuk waktu sholat. Jadi kalau kita sholat, misal sholat asar, kok belum masuk waktu asar, ya, itu berarti tidak sah sholatnya, kecuali kalau kita jamak. Nah, itu nanti pembahasan lebih lanjut. Misal kalian sholat maghrib ya, kok di waktu subuh, ya itu ya sah karena belum waktu masuk sholat. Yang kedua syarat sahnya yaitu suci dari hadas besar dan kecil. Jadi kalau hadas besar kemarin Pak Safik jelaskan cara mensucikannya dengan mandi, dan hadas kecil cara mensucikannya dengan wudhu atau tayamum. Ya. Jadi orang salatnya sah itu kalau tadi ya suci dari hadas besar dan kecil. Misal kamu masih mempunyai hadas kecil kok sholat, berarti sholatnya tidak sah. Terus yang ketiga, suci badan, pakaian dan tempat sholat dari najis. Jadi badan kita, ya, tempat sholat kita, ya, pakaian kita harus benar-benar bersih atau suci dari najis. Misal pakaian kita terkena najis, misal terkena kotoran ayam, kok kita buat sholat, maka sholatnya tidak sah. Terus yang keempat yaitu menutup aurat. Nah, ini aurat untuk laki-laki itu batasannya dari pusar atau udel dalam bahasa Jawanya sampai dengkul atau lutut. Nah, terus untuk perempuan itu seluruhnya itu merupakan aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Telapak tangan tuh ini, ya. Telapak tangan tuh jika kita pelekkan gini, ya, yang tidak terlihat itu namanya telapak tangan. Ya. Bukan ini namanya enggak telapak tangan ini. Yang telapak tangan yang putih ini loh. Nah, kalau ini sholat wajib ditutup. Ya, jadi ini bukan termasuk telapak tangan. Ya, jadi yang karena pengertian aurat wanita itu seluruhnya itu aurat kecuali tadi wajah dan telapak tangan. Telapak tangan itu ini. Nah, kita plekan itu, nah, bahasanya diplekan itu tidak terlihat itu namanya telapak tangan. Yang terlihat berarti bukan telapak tangan. Terus yang terakhir yaitu syarat sah yang terakhir yaitu menghadap kiblat. Kiblatnya orang Islam itu mana? Ka'bah. Jadi syarat sahnya yang terakhir yaitu menghadap kiblat. Jadi ya dalam hal ini
menghadap kiblat itu dada, ya, dadanya yang harus menghadap kiblat. Jadi kalau kalian sholat dadanya sampai balik arah, misal gini ya, gini, itu sholatnya batal. Tapi kalau cuma kepala yang gini, ya, insya Allah tidak batal. Tapi kalau dadanya yang dimaksud menghadap kiblat itu kita arahkan dada kita ke arah kiblat. Kalau di Indonesia arah kiblat itu ke barat. Beda negara ya. Kalau negara lain mungkin di sebelahnya Arab Saudi mungkin bisa tidak ke arah barat. Nah, jadi kalau kalian tahu sholatnya di Mekah itu sholatnya itu beda arahnya ya. Yang penting menghadapi Ka'bahnya tadi atau kiblatnya tadi. Baik, itu dulu penjelasan Pak Syafiq hari ini tentang bab sholat. Tadi ya ada pengertian, keutamaan sholat, syarat wajib dan syarat sah. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang rukun sholat dan bacaan sholat. Baik, Pak Syafiq akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.